Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di saat kedua kakakku sibuk memperebutkan sertifikat tanah dan kunci mobil mewah peninggalan kakek, aku hanya bisa berdiri mematung saat pengacara keluarga menyodorkan sebuah benda tua yang berkarat ke hadapanku. "Ini bagianmu, Maya," ucapnya dengan nada iba, sementara Kak Raka dan Kak Siska tertawa terpingkal-pingkal sambil meledekku sebagai Putri Cangkul. Mereka tidak tahu bahwa di balik kayu yang sudah mulai lapuk dan besi yang kecoklatan itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang sengaja kakek titipkan hanya untukku. Ketika aku mencoba mengayunkan cangkul itu ke tanah yang keras karena rasa frustasi, gagangnya tiba-tiba terbelah dan menjatuhkan sebuah kunci kuno berwarna emas dengan ukiran unik. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu, matahari di atas langit Jakarta seolah-olah sedang menunjukkan kemarahannya dengan panas yang menyengat kulit hingga ke tulang, menciptakan suasana gerah yang tidak tertahankan di dalam rumah besar peninggalan kakek Suito. Di dalam ruang tamu yang luas dan berhiaskan perabotan jati kuno, udara terasa sangat berat, bukan karena kurangnya pendingin ruangan, melainkan karena ketegangan yang memuncak di antara kami bertiga yang sedang menunggu pembacaan wasiat. Aku, Maya, hanya bisa duduk di sudut kursi kayu yang paling keras, memilin ujung jilbabku yang sudah agak pudar warnanya, sementara kedua kakakku, Raka dan Siska, sibuk berbisik-bisik sambil sesekali melirik sinis ke arahku. Kakek baru saja dimakamkan 3 hari yang lalu, namun aroma keserakahan sudah tercium lebih tajam daripada aroma bunga Kamboja yang masih menempel di pakaian hitam yang kami kenakan hari itu. Kakek Suito adalah seorang pengusaha sukses di bidang perkebunan yang memulai semuanya dari nol, namun bagi Kak Raka dan Kak Siska, beliau hanyalah sebuah bank berjalan yang harus segera dikuras isinya setelah napasnya berhenti. Kak Raka, dengan jam tangan Rolex yang berkilau di pergelangan tangannya, tampak tidak sabar menunggu pengacara keluarga, Pak Baskoro, membuka map hitam tebal yang ada di atas meja kayu di depan kami. Sementara Kak Siska terus-menerus memoles kuku merahnya yang panjang, sesekali mengeluh tentang betapa panasnya ruangan ini dan betapa membosankannya prosedur hukum yang harus ia jalani demi mendapatkan bagian hartanya. Aku sendiri tidak mengharapkan apa-apa, karena selama ini aku hanyalah cucu yang dianggap pelayan oleh mereka hanya karena aku memilih tinggal bersama kakek di masa tuanya sementara mereka sibuk berpesta di luar negeri. Pandanganku beralih ke foto kakek yang tergantung di dinding. Wajahnya yang tegas namun menyimpan kehangatan seolah sedang menatapku dengan penuh rahasia yang tidak bisa ia katakan saat masih hidup. Aku teringat bagaimana jari-jarinya yang kasar karena bekerja di ladang dulu sering mengusap kepalaku, memberiku nasihat-nasihat sederhana tentang kesabaran dan kejujuran yang selalu ditertawakan oleh kedua kakakku. "Maya, harta itu seperti air laut, makin diminum makin haus, tapi hati yang tulus adalah mata air yang tak pernah kering." Kata-katanya itu terngiang jelas di telingaku di tengah kebisingan suara Kak Siska yang mulai mengomel. Bagiku, bisa merawat kakek hingga hembusan napas terakhirnya adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada angka-angka di rekening bank manapun di dunia ini. Suasana semakin memanas saat Pak Baskoro akhirnya memperbaiki letak kacamata minusnya dan berdeham pelan, menandakan bahwa pembacaan wasiat yang dinanti-nantikan akan segera dimulai secara resmi. Kak Raka langsung menegakkan punggungnya, matanya berkilat penuh ambisi seolah-olah ia sudah bisa merasakan kunci mobil mewah atau sertifikat tanah di dalam genggamannya saat ini juga. Di sisi lain, Kak Siska berhenti mengikir kukunya dan mencondongkan tubuh ke depan, mengabaikan keringat yang mulai membasahi dahi karena ia terlalu fokus pada harta yang mungkin akan ia terima. Aku hanya menunduk, merasakan jantungku berdegup kencang bukan karena mengharap harta, melainkan karena rasa sedih yang kembali menyeruak mengingat kakek sudah benar-benar tiada dari sisi kami semua.
Pak Baskoro mulai membacakan poin-poin awal wasiat tersebut dengan suara bariton yang tenang namun terasa sangat berwibawa di dalam ruangan yang mendadak menjadi sunyi senyap itu. Ia menyebutkan beberapa aset kecil terlebih dahulu, seperti beberapa petak tanah di pinggiran kota yang langsung membuat Kak Raka tersenyum sinis karena ia menganggap itu hanya recehan baginya. Namun, ketegangan semakin meningkat saat Pak Baskoro mulai masuk ke bagian pembagian aset utama yang meliputi rumah mewah ini, beberapa ruko di pusat kota, dan simpanan deposito di bank swasta. Aku melihat bagaimana kedua kakakku saling sikut, seolah-olah mereka sedang berada di arena pertarungan di mana pemenangnya adalah siapa yang mendapatkan bagian paling banyak dan paling mahal. Untuk cucu tertua saya, Raka, saya wariskan seluruh kepemilikan ruko di kawasan pusat bisnis beserta kendaraan-kendaraan pribadi yang terdaftar atas nama saya, ucap Pak Baskoro yang langsung disambut pekikan girang dari Kak Raka. Raka mengepalkan tangannya ke udara, sebuah gestur kemenangan yang sangat arogan, sementara ia melirikku dengan tatapan merendahkan seolah aku hanyalah debu di bawah sepatunya yang mahal. Siska tampak sedikit kecewa namun tetap menunggu gilirannya dengan napas yang memburu, berharap bagiannya tidak kalah fantastis dari apa yang baru saja diterima oleh kakak laki-lakinya itu. Aku hanya bisa menghela napas, merasa bersyukur setidaknya kakek memberikan apa yang memang mereka inginkan selama ini, meskipun aku tahu harta itu hanya akan habis dalam sekejap di tangan mereka. Selanjutnya, Pak Baskoro melanjutkan pembacaan untuk Kak Siska. Untuk Siska, saya wariskan rumah utama ini beserta seluruh isinya dan tanah perkebunan teh di daerah puncak. Siska hampir saja melompat dari kursinya, ia langsung membayangkan bagaimana ia akan merombak rumah kuno ini menjadi bangunan modern yang penuh dengan kemewahan tanpa rasa hormat pada kenangan kakek. Mereka berdua kemudian saling berangkulan, tertawa lebar, dan sejenak melupakan keberadaanku yang masih duduk diam di sudut ruangan yang mulai terasa sangat asing bagiku. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri, di tempat di mana aku menghabiskan seluruh waktuku merawat kakek sementara mereka hanya datang saat hari raya atau saat butuh uang tambahan. Setelah semua aset besar disebutkan, Pak Baskoro terdiam sejenak. Ia mengambil sebuah amplop kecil yang terselip di bagian paling bawah map hitamnya dan menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Kak Raka dan Kak Siska juga ikut menoleh padaku, namun kali ini tatapan mereka penuh dengan ejekan karena mereka tahu aset utama kakek sudah habis terbagi di antara mereka berdua saja. Dan untuk Maya, cucu terkecil yang selalu menemani saya di hari tua, Pak Baskoro menjeda kalimatnya, membuat suasana kembali mencekam dan membuatku menahan napas karena merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Raka tertawa kecil sambil berbisik pada Siska. Paling cuma dikasih barang-barang bekas di gudang, atau mungkin koleksi buku tua kakek yang sudah berdebu itu. Pak Baskoro menarik napas panjang lalu melanjutkan, kakekmu mewariskan sebuah barang yang sangat ia sayangi dan selalu ia bawa sejak ia pertama kali merintis usahanya dari nol di desa. Ia kemudian merogoh ke bawah meja dan mengeluarkan sebuah benda panjang yang dibungkus dengan kain mori putih yang sudah tampak kusam dan penuh noda tanah kering. Saat bungkusan itu dibuka, betapa terkejutnya aku melihat sebuah cangkul tua dengan mata besi yang sudah berkarat dan gagang kayu yang sudah banyak retakan di sana-sini. Raka dan Siska meledak dalam tawa yang sangat keras hingga memenuhi seluruh ruangan. Mereka tertawa sampai mengeluarkan air mata melihat benda yang menurut mereka sangat sampah itu diberikan kepadaku. Cangkul? Kamu dikasih cangkul tua? Maya? Siska tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk-nunjuk benda itu. Kakek benar-benar tahu kapasitasmu, ternyata kamu memang cuma cocok jadi petani atau tukang gali kubur. Raka ikut menimpali dengan nada yang tak kalah menyakitkan. Sangat pas untukmu yang cuma lulusan SMA dan kerjanya cuma masak di dapur, sana bawa cangkul itu ke belakang dan mulailah bekerja. Aku hanya bisa terdiam, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku bukan karena kecewa mendapatkan cangkul, melainkan karena penghinaan yang mereka lontarkan di depan jenazah kakek yang belum genap seminggu dikuburkan. Aku menerima cangkul itu dengan tangan gemetar, merasakan beratnya besi tua itu di tanganku. Sementara suara tawa mereka terus terngiang-ngiang seperti sembilu yang menyayat hati.
Setelah pembacaan wasiat yang memuakan itu, suasana di rumah besar kakek benar-benar berubah menjadi neraka bagiku karena Kak Siska dan Kak Raka mulai bertindak sewenang-wenang. Sebagai pemilik baru rumah tersebut, Siska dengan angkuhnya memberikan waktu hanya 24 jam bagiku untuk mengemasi barang-barangku dan pergi dari sana tanpa membawa satupun perabotan. Rumah ini akan segera direnovasi. Aku tidak mau ada barang-barang rongsokan atau orang-orang yang penampilannya seperti pengemis tinggal di sini lagi, ucapnya sambil melemparkan tasku ke lantai. Aku hanya bisa mengemas pakaianku yang tidak seberapa ke dalam kardus bekas, sementara cangkul tua pemberian kakek aku ikat erat di samping tasku agar tidak tertinggal. Malam itu, di bawah guyuran hujan yang sangat lebat seolah langit ikut menangisi nasibku, aku terpaksa meninggalkan rumah yang telah menjadi tempat berlindungku selama bertahun-tahun. Raka bahkan tidak sudi mengantarku dengan salah satu mobil mewahnya. Ia malah berdiri di depan pintu sambil melipat tangan di dada dan tersenyum puas melihatku berjalan kaki menembus hujan. Jangan lupa bawa cangkulmu itu, Maya. Siapa tahu kamu bisa menukarnya dengan sepiring nasi di pinggir jalan, teriaknya sebelum membanting pintu depan dengan sangat keras. Aku terus berjalan dengan air mata yang bercampur dengan air hujan, memeluk erat satu-satunya peninggalan kakek yang menurut orang lain hanyalah sampah yang tidak berguna. Aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke sebuah gubuk tua yang berada di pinggiran kota, sebuah lahan kecil yang dulu pernah kakek beli namun tidak pernah ia urus lagi karena lokasinya yang terpencil. Gubuk itu sangat memprihatinkan, dengan atap bocor di sana-sini dan lantai tanah yang lembab. Namun setidaknya itu adalah tempat di mana kedua kakakku tidak akan mau menginjakkan kaki. Di tengah kedinginan malam, aku duduk di pojok gubuk sambil menatap cangkul tua itu, merasa sangat bingung dan putus asa akan masa depanku yang terasa sangat gelap. Kenapa kakek memberiku ini? Bisikku lirih sambil menyentuh permukaan besi cangkul yang kasar, mencoba mencari jawaban di balik diamnya benda mati tersebut. Keesokan harinya, aku terbangun dengan tubuh yang menggigil dan perut yang keroncongan karena belum makan sejak kemarin sore saat pengusiran itu terjadi secara kasar. Aku menoleh ke arah cangkul tua yang kusandarkan di dinding tanah. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah-celah dinding kayu menyinari mata cangkul itu hingga tampak sedikit berkilau. Karena tidak punya uang sepeser pun, aku berpikir untuk mencoba menanam singkong atau sayuran apa saja di lahan sekitar gubuk ini agar aku bisa bertahan hidup beberapa hari ke depan. Aku mengambil cangkul itu, namun rasanya sangat aneh karena bagian gagangnya terasa jauh lebih berat daripada cangkul pada umumnya yang pernah aku gunakan dulu di desa. Saat aku mencoba mengangkat cangkul itu untuk mulai bekerja di tanah yang keras dan kering di belakang gubuk, aku merasakan ada sesuatu yang berderik di dalam gagang kayu tersebut. Gagangnya yang terbuat dari kayu jati tua itu tampak sangat tebal. Namun ada sebuah garis sambungan halus yang hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan sangat teliti di bawah sinar matahari. Dengan tangan yang masih lemah karena lapar, aku mencoba menghentakkan cangkul itu ke sebuah batu besar yang ada di tanah dengan tujuan untuk menggali lubang pertama. Namun, yang terjadi justru di luar dugaanku. Benturan itu membuat bagian ujung kayu pada gagang cangkul itu retak dan memperlihatkan rongga di dalamnya. Jantungku berdegup kencang saat aku melihat sesuatu yang berwarna kehitaman terselip di dalam rongga kayu yang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk menyembunyikan sesuatu. Dengan hati-hati, aku menggunakan pisau dapur kecil yang kubawa dari rumah untuk mencongkel bagian kayu yang retak itu hingga lubangnya menjadi lebih besar dan bisa dimasuki tangan. Aku merogoh ke dalam dan menarik keluar sebuah bungkusan plastik hitam yang diikat sangat rapat dengan karet gelang yang sudah mulai getas karena usia. Di dalam plastik itu, terdapat sebuah kunci kuno yang sangat berat, berwarna emas kusam dengan ukiran kepala naga di bagian pegangannya yang tampak sangat mewah dan misterius. Selain kunci tersebut, ada juga selembar surat yang ditulis dengan tulisan tangan kakek yang sudah sangat aku kenali. Kertasnya sudah menguning namun tintanya masih terbaca dengan jelas. Surat itu berbunyi, "Maya, jika kamu membaca ini, berarti kamu adalah satu-satunya cucuku yang memiliki kesabaran untuk memegang cangkul ini dan tidak membuangnya." Air mataku kembali tumpah saat membaca kata-kata kakek.
Ia seolah-olah sudah tahu bahwa kedua kakakku hanya akan mengejar harta yang tampak di depan mata saja. Kakek menuliskan bahwa kunci ini adalah kunci dari sebuah brankas rahasia yang ia tanam di bawah fondasi gubuk tua ini puluhan tahun yang lalu sebagai cadangan terakhir. Aku segera masuk kembali ke dalam gubuk dan mulai mencari-cari tanda di lantai tanah yang mungkin menunjukkan keberadaan brankas tersebut, seperti yang tertulis di dalam surat kakek. Kakek memberi petunjuk bahwa brankas itu berada tepat di bawah tiang utama gubuk yang paling tengah, di mana ada sebuah batu datar yang terkubur sedikit di bawah permukaan tanah. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku mulai mencangkul tanah di sekitar tiang utama itu, kali ini dengan semangat yang baru dan rasa penasaran yang memuncak. Setiap ayunan cangkul terasa lebih ringan karena kini aku tahu bahwa benda tua ini bukan sekadar alat tani, melainkan sebuah petunjuk menuju sesuatu yang besar. Setelah menggali sedalam kurang lebih setengah meter, mata cangkulku membentur sesuatu yang keras dan mengeluarkan bunyi denting logam yang sangat nyaring di telingaku. Aku segera membuang cangkul itu dan mulai menggali dengan tangan kosong, mengabaikan kuku-kukuku yang kotor oleh tanah dan rasa sakit karena gesekan dengan kerikil tajam. Benar saja, sebuah kotak besi berwarna hitam pekat dengan ukuran sebesar kardus mie instan mulai terlihat dari balik timbunan tanah yang lembab itu. Kotak itu sangat berat, aku harus mengerahkan seluruh tenagaku untuk mengangkatnya ke permukaan dan membersihkan sisa-sisa tanah yang menempel di bagian lubang kuncinya. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku memasukkan kunci naga emas itu ke dalam lubang kunci brankas yang tampak sangat kokoh dan anti karat meskipun sudah terkubur lama. Aku memutar kunci itu perlahan, terdengar bunyi klik yang sangat memuaskan, seolah-olah sebuah rahasia besar baru saja diizinkan untuk terungkap kepada orang yang tepat. Saat pintu brankas itu terbuka, mataku hampir tidak percaya melihat apa yang ada di dalamnya. Cahaya kuning berkilauan langsung memantul ke wajahku di tengah keremangan gubuk. Di dalam brankas itu, tersusun rapi puluhan batang emas dengan berat masing-masing 1 kilogram, beserta tumpukan mata uang asing yang nilainya pasti sangat fantastis. Aku terduduk lemas di atas lantai tanah yang dingin, memandangi tumpukan emas batangan yang berkilauan di hadapanku seolah-olah semua ini hanyalah mimpi di siang bolong. Ada sekitar 50 batang emas yang masing-masing tertulis berat 1000 gram, yang jika dikonversikan ke dalam rupiah saat ini, nilainya mencapai miliaran rupiah. Di bawah tumpukan emas itu, aku menemukan sebuah buku tabungan atas namaku sendiri yang ternyata sudah diisi oleh kakek secara rutin setiap bulan tanpa sepengetahuanku. Saldo di dalam buku tabungan itu membuat kepalaku pening. Ada angka miliaran rupiah yang sengaja kakek simpan untuk masa depanku jika suatu saat ia sudah tiada. Selain emas dan uang, ada sebuah surat kedua di dasar brankas yang menjelaskan bahwa semua harta ini adalah hasil dari bisnis sampingan kakek yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Kakek ingin memberikan harta ini kepada orang yang tidak silau oleh kemewahan fisik, dan ia tahu hanya aku yang akan mau menyimpan cangkul tua itu dengan tulus. Gunakan harta ini untuk membangun hidupmu, Maya, dan jangan biarkan kakak-kakakmu tahu sampai saatnya tepat. Tulis kakek di akhir suratnya yang penuh dengan kasih sayang. Aku memeluk surat itu sambil menangis sesenggukan, merasakan betapa kakek sangat mencintaiku dan telah menyiapkan segalanya agar aku tidak hidup menderita setelah kepergiannya. Selama seminggu berikutnya, aku tetap tinggal di gubuk tua itu namun dengan persiapan yang sangat matang. Aku mulai mencairkan sedikit demi sedikit tabungan yang diberikan kakek. Aku tidak ingin menarik perhatian, jadi aku hanya membeli kebutuhan pokok yang mendesak dan mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk mengubah nasibku secara total. Aku teringat bagaimana Kak Siska dan Kak Raka memandang rendah diriku, dan aku bertekad untuk membuktikan bahwa kebaikan hati akan selalu menang di atas keserakahan. Aku mulai menghubungi pengacara lain yang lebih independen untuk mengurus legalitas harta peninggalan kakek yang baru kutemukan ini, agar aman dari jangkauan kakak-kakakku yang licik. Sementara itu, di rumah besar, kabar yang kudengar dari salah satu mantan asisten rumah tangga kakek yang masih setia mengabariku, ternyata Kak Siska dan Kak Raka mulai mengalami masalah.
Mereka yang terbiasa hidup boros mulai menghambur-hamburkan uang warisan untuk barang-barang mewah dan investasi bodong yang justru merugikan mereka dalam jumlah besar. Kak Raka terjebak dalam utang judi di luar negeri, sementara Kak Siska tertipu oleh rekan bisnisnya yang membawa kabur sebagian besar uang deposito yang ia terima. Mereka mulai menjual satu persatu perabotan jati kuno peninggalan kakek, hanya untuk menutupi gaya hidup mereka yang sangat hedonis dan tidak terkontrol. Aku sendiri mulai bertransformasi, aku menyewa sebuah apartemen yang aman dan mulai merawat diri, namun aku tetap menjaga profil rendah agar keberadaanku tidak terendus oleh mereka. Aku menggunakan sebagian emas itu untuk berinvestasi di bidang properti dan saham dengan bantuan konsultan keuangan profesional yang sangat terpercaya. Dalam waktu singkat, asetku berkembang pesat, namun aku tidak pernah lupa untuk menyisihkan sebagian besar pendapatanku untuk membantu panti asuhan dan orang-orang miskin. Aku ingin harta ini menjadi berkah, persis seperti yang selalu kakek pesankan kepadaku selama ia masih hidup di dunia ini. Suatu hari, aku sengaja melewati rumah besar kakek dengan mobil yang cukup sederhana namun berkelas, dan aku melihat pemandangan yang sangat miris di depan halaman rumah tersebut. Rumah yang dulu sangat rapi dan indah itu kini tampak kusam, rumputnya meninggi, dan ada papan pengumuman bahwa rumah tersebut sedang dalam proses sita oleh bank. Kak Siska tampak berdiri di teras dengan pakaian yang tidak lagi semewah dulu. Ia terlihat sedang berdebat sengit dengan beberapa orang penagih utang yang datang menagih janji. Hati kecilku merasa iba, namun aku teringat betapa teganya mereka mengusirku di tengah hujan badai hanya demi menguasai rumah yang kini malah akan hilang dari tangan mereka. Aku memutuskan untuk turun dari mobil, mengenakan kacamata hitam dan pakaian yang elegan namun sopan, lalu berjalan perlahan menuju gerbang rumah yang sudah mulai berkarat itu. Kak Siska yang sedang emosi langsung menoleh ke arahku, matanya membelalak tidak percaya melihat penampilanku yang sekarang sangat jauh berbeda dengan Maya si pelayan, yang dulu ia usir. Maya? Benarkah itu kamu? Tanyanya dengan suara bergetar, sementara para penagih utang itu terdiam sejenak melihat kehadiranku yang tampak sangat berwibawa di sana. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan ribuan kata yang tidak perlu aku ucapkan untuk membuat mereka merasa malu dengan sendirinya. Ya, Kak Siska, ini aku, adik yang dulu kamu beri warisan cangkul tua karena dianggap tidak berguna. Ucapku dengan nada suara yang tenang namun sangat tegas. Siska tampak sangat terpukul, ia mencoba mendekatiku namun aku mundur selangkah, memberi jarak yang jelas antara diriku yang sekarang dengan dirinya yang sedang hancur. Kak Raka kemudian keluar dari dalam rumah dengan wajah yang kusam dan mata yang merah. Ia tampak seperti orang yang kehilangan arah setelah semua kemewahannya mulai lenyap. Saat melihatku, ia juga terdiam seribu bahasa, mungkin ia sedang mengingat kembali kata-kata kasar yang dulu ia lontarkan saat aku berjalan kaki menembus hujan. Raka mencoba bersikap sok akrab. Maya, syukurlah kamu kembali, kami sedang mengalami kesulitan kecil. Bisakah kamu meminjamkan sedikit uang untuk membayar cicilan bank ini? Aku tertawa kecil. Tawa yang bukan bermaksud menghina namun tawa karena menyadari betapa rendahnya harga diri mereka saat harta sudah tidak lagi berada di sisi mereka. Aku mengeluarkan kunci naga emas yang dulu kutemukan di dalam gagang cangkul dari dalam tasku dan memperlihatkannya kepada mereka dengan sengaja agar mereka mengerti. Mereka berdua menatap kunci itu dengan bingung, tidak menyadari bahwa kunci itulah yang seharusnya menjadi milik mereka jika saja mereka menghargai pemberian kakek. Kakek tidak pernah benar-benar meninggalkanmu tanpa apa-apa, tapi kalian terlalu sibuk melihat yang mengkilap di luar hingga lupa melihat apa yang berharga di dalam. Kataku sambil menunjuk kunci itu. Aku menjelaskan secara singkat tentang isi brankas di gubuk tua itu tanpa menyebutkan jumlah pastinya, hanya untuk memberitahu bahwa kakek memberikan ujian yang sangat adil bagi kami semua. Wajah mereka berdua seketika menjadi pucat pasi. Menyadari bahwa mereka telah membuang kesempatan untuk mendapatkan harta yang jauh lebih besar hanya karena keserakahan dan kesombongan mereka sendiri. Penyesalan yang mendalam tampak jelas di mata mereka, namun nasi sudah menjadi bubur, dan waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Melihat kehancuran di wajah mereka,
Aku merasa bahwa tugasku untuk memberi mereka pelajaran sudah cukup, namun aku tidak ingin menjadi orang yang sama kejamnya dengan mereka dulu. Aku tahu bahwa rumah ini sangat berarti bagi kakek, dan aku tidak akan membiarkan rumah penuh kenangan ini jatuh ke tangan orang asing atau bank hanya karena kesalahan kakak-kakakku. Aku mengeluarkan cek dari tasku, menuliskan angka yang cukup untuk melunasi seluruh utang rumah itu di hadapan para penagih utang yang sedari tadi menonton drama keluarga kami. Ambil ini, lunasi semua beban rumah ini, dan jangan pernah lagi datang ke sini untuk mengganggu keluarga saya, ucapku kepada para pria berbadan besar itu. Siska dan Raka hanya bisa terdiam melihatku dengan mudahnya mengeluarkan uang dalam jumlah yang selama beberapa bulan ini tidak pernah lagi mereka lihat di rekening mereka. Setelah para penagih utang itu pergi, suasana menjadi sangat hening, hanya terdengar suara angin yang meniup dedaunan kering di halaman rumah yang sudah tidak terawat itu. Aku menatap mereka berdua, yang kini tampak sangat kecil dan tidak berdaya, sangat kontras dengan saat mereka berdiri di atas penderitaanku beberapa waktu yang lalu. Rumah ini sekarang secara hukum masih milik Kak Siska sesuai wasiat, tapi jika kalian tidak bisa merawatnya dengan benar, aku yang akan mengambil alih, tegasku. Siska mulai menangis terseduh-seduh, ia mencoba memegang tanganku untuk meminta maaf, namun aku menarik tanganku dengan lembut karena lukaku belum benar-benar sembuh sepenuhnya. Maya, maafkan aku benar-benar buta karena harta, aku tidak menyangka kakek menyimpan rahasia seperti itu. Isaknya dengan suara yang serak karena penyesalan yang mendalam. Raka juga menunduk malu, ia yang biasanya sangat sombong kini tidak berani menatap mataku secara langsung karena rasa malu yang sangat luar biasa menekan batinnya. Aku tahu permintaan maaf mereka mungkin tulus karena keadaan, namun aku ingin mereka belajar bahwa setiap perbuatan pasti akan ada konsekuensinya yang harus ditanggung sendiri. Aku memberikan mereka sebuah tawaran yang tidak bisa mereka tolak, yaitu aku akan membiayai renovasi rumah ini dan memberikan modal usaha kecil-kecilan, namun ada syaratnya. Mereka harus bekerja di perkebunan teh kakek yang ada di puncak sebagai buruh biasa selama 1 tahun, untuk merasakan betapa susahnya kakek merintis kekayaan ini dari bawah. Kalian harus belajar bagaimana rasanya memegang cangkul dan bekerja di bawah terik matahari, baru kalian bisa menghargai setiap rupiah yang kalian miliki, ucapku. Jika mereka menolak, aku tidak akan memberikan bantuan sepeser pun lagi dan membiarkan mereka hidup dalam kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri akibat keserakahan mereka. Tanpa banyak bicara, mereka berdua mengangguk setuju, karena mereka tahu ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka untuk tidak menjadi gelandangan di kota besar ini. Aku melihat perubahan di mata mereka, bukan lagi kilat keserakahan, melainkan rasa takut akan masa depan dan sedikit rasa syukur karena masih ada orang yang mau menolong mereka. Aku mengatur segala kepindahan mereka ke perkebunan di puncak, memastikan bahwa pengawas kebun di sana tidak akan memberi mereka perlakuan istimewa meskipun mereka adalah cucu pemilik. Aku ingin mereka benar-benar ditempa oleh kerasnya kehidupan ladang, seperti kakek dulu ditempa oleh keadaan sebelum ia menjadi orang yang sukses. Beberapa bulan berlalu, aku sering berkunjung ke perkebunan teh itu secara diam-diam untuk memantau perkembangan kedua kakakku yang kini mulai terbiasa dengan kehidupan desa yang sederhana. Aku melihat Kak Siska, yang dulu tidak mau tangannya kotor, kini sibuk memetik pucuk teh dengan caping di kepalanya dan keringat yang membasahi bajunya yang sederhana. Sementara Kak Raka, yang dulu hanya tahu cara menginjak pedal gas mobil mewah, kini terlihat lihai mengayunkan cangkul untuk merawat drainase di sekitar kebun. Mereka tampak jauh lebih sehat secara fisik dan mental, wajah mereka tidak lagi kusam oleh beban utang dan gaya hidup yang palsu, melainkan tampak lebih tenang. Aku merasa bangga melihat perubahan mereka, dan aku yakin kakek di alam sana pasti tersenyum melihat cucu-cucunya akhirnya bisa bersatu dalam kerja keras dan kesederhanaan. Aku sendiri telah membangun sebuah yayasan sosial atas nama kakek Suito yang berfokus pada pendidikan anak-anak petani agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan tinggi. Harta peninggalan kakek di dalam brankas itu telah berkembang menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk diriku sendiri secara pribadi.
Aku merasa hidupku jauh lebih bermakna sekarang, karena aku bisa menjalankan amanah kakek untuk menjadi mata air yang tak pernah kering bagi sesama. Suatu hari di akhir pekan, aku memutuskan untuk menemui mereka secara resmi di gubuk pekerja kebun yang kini menjadi tempat tinggal sementara mereka selama menjalani hukuman. Saat melihatku datang, mereka langsung berlari menyambutku dengan senyum yang tulus, sebuah pemandangan yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi beberapa bulan yang lalu. Siska memelukku erat, bukan untuk meminta uang, melainkan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya karena aku telah menyelamatkan mereka dari jurang kehancuran moral. Raka juga menjabat tanganku dengan sangat erat. Terima kasih, Maya. Cangkul tua itu benar-benar telah mengubah cara pandangku tentang arti sebuah kehidupan yang sebenarnya. Kami duduk bersama di depan gubuk, menikmati teh hasil petikan mereka sendiri, sambil mengenang masa-masa saat kakek masih bersama kami di rumah besar Jakarta dulu. Aku menceritakan secara detail bagaimana aku menemukan kunci itu dan apa saja pesan-pesan kakek yang tersimpan di dalam brankas besi rahasia tersebut. Mereka mendengarkan dengan penuh hikmat, sesekali menyeka air mata saat menyadari betapa bijaksananya kakek dalam mengatur rencana untuk mendidik mental cucu-cucunya yang nakal ini. Di tengah suasana sore yang sejuk di pegunungan, aku merasa kedamaian yang selama ini kucari akhirnya benar-benar hadir di dalam keluarga kami yang sempat pecah. Malam itu, sebelum aku pulang kembali ke Jakarta, aku memberikan masing-masing dari mereka sebuah kotak kecil yang berisi kunci rumah utama yang sudah selesai direnovasi total. Kalian sudah lulus ujian kesabaran ini, sekarang rumah itu kembali menjadi milik kita bersama, namun dengan aturan baru yang harus kita sepakati, kataku. Aku ingin rumah itu menjadi rumah keluarga yang sesungguhnya, tempat di mana kami saling mendukung satu sama lain, bukan tempat untuk saling menjatuhkan demi harta kekayaan semata. Mereka berdua menangis bahagia, menyadari bahwa meskipun mereka sempat jahat padaku, aku tetap menganggap mereka sebagai satu-satunya keluarga yang kupunya di dunia ini. Kini, setahun setelah peristiwa pembacaan wasiat yang dramatis itu, kehidupan kami bertiga benar-benar telah berbalik arah menjadi jauh lebih positif dan penuh dengan keberkahan. Rumah besar kakek di Jakarta kini selalu ramai dengan kegiatan sosial dan pengajian rutin, tidak lagi menjadi monumen kesombongan seperti yang dulu diinginkan oleh Kak Siska dan Kak Raka. Kami bertiga bahu-membahu mengelola warisan kakek dengan cara yang profesional namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kejujuran yang selalu diajarkan oleh beliau. Aku tetap menjadi pemegang kendali utama keuangan keluarga, karena kedua kakakku telah sepakat bahwa aku adalah orang yang paling bijaksana dalam mengelola harta. Kak Siska kini aktif mengelola yayasan pendidikan yang kubangun. Ia menggunakan koneksi sosialnya yang luas untuk mencari donatur dan membantu anak-anak yang putus sekolah di berbagai daerah. Ia tidak lagi peduli dengan koleksi tas bermerek atau pamer kekayaan di media sosial, karena baginya senyuman anak-anak yatim jauh lebih memuaskan batinnya daripada pujian palsu. Kak Raka sendiri menjadi manajer operasional di perkebunan teh. Ia yang dulu pemalas kini menjadi orang yang paling rajin turun ke lapangan untuk memastikan kesejahteraan para buruh kebun. Mereka berdua telah bertransformasi menjadi manusia baru yang sangat aku banggakan. Dan aku merasa sangat bersyukur atas segala proses menyakitkan yang pernah kami lalui. Cangkul tua peninggalan kakek yang gagangnya sudah pecah itu kini aku simpan di dalam sebuah lemari kaca khusus di ruang tengah rumah utama sebagai pengingat abadi bagi kami semua. Setiap kali ada tamu yang bertanya tentang cangkul berkarat itu, kami akan dengan bangga menceritakan kisah di baliknya tanpa ada lagi rasa malu atau canggung. Cangkul itu adalah simbol bahwa kesuksesan yang hakiki tidak didapat dengan cara yang instan, melainkan melalui kerja keras, kesabaran, dan ketulusan hati yang paling dalam. Bagiku, cangkul itu bukan hanya sekadar alat pertanian, melainkan kunci yang membuka pintu hati kami yang sempat tertutup oleh debu-debu duniawi yang menyesatkan. Aku teringat saat-saat paling sulit ketika aku harus berjalan kaki di bawah hujan setelah diusir oleh mereka, dan aku menyadari bahwa setiap tetes air mata itu adalah investasi bagi kebahagiaanku saat ini. Jika saat itu aku langsung menyerah atau membalas dendam dengan cara yang jahat,
Mungkin aku tidak akan pernah menemukan emas batangan itu dan tidak akan pernah melihat kakak-kakakku berubah. Tuhan selalu punya cara yang unik untuk memberikan keadilan, dan seringkali keadilan itu datang dalam bentuk yang tidak terduga, seperti sebuah cangkul tua yang tampak tidak berharga. Aku belajar bahwa dalam hidup ini, kita tidak boleh menilai sesuatu hanya dari kulit luarnya saja, karena berlian yang paling berharga seringkali tersembunyi di balik lapisan lumpur yang tebal. Emas batangan yang kutemukan di dalam brankas rahasia itu memang memberiku kenyamanan materi, namun kedamaian keluarga yang kami miliki sekarang adalah harta karun yang jauh lebih tak ternilai harganya. Aku telah menyumbangkan sebagian besar emas itu untuk membangun sekolah-sekolah di pelosok desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai sesuai dengan cita-cita luhur kakek Suito. Namanya kini dikenang bukan sebagai pengusaha yang kaya raya saja, melainkan sebagai seorang dermawan yang telah banyak berjasa bagi kehidupan orang-orang kecil di sekitarnya. Aku merasa telah memenuhi tugas terakhirku kepada beliau, yaitu menjaga nama baik keluarga dan memastikan harta warisannya digunakan di jalan yang benar. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, aku selalu menyempatkan diri untuk duduk di depan foto kakek, sekadar untuk bercerita tentang apa yang telah kami capai hari ini dalam doa-doaku. Aku seolah bisa melihat binar bangga di matanya, seolah beliau berkata bahwa keputusannya memberikan cangkul tua itu kepadaku adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Aku merasa sangat tenang, karena aku tahu kakek telah beristirahat dengan damai melihat cucu-cucunya hidup rukun dan saling mencintai satu sama lain tanpa ada lagi sekat keserakahan. Kehidupan kami sekarang bukan lagi tentang siapa yang paling kaya, melainkan tentang siapa yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain di sekeliling kami. Untuk kalian yang mungkin saat ini sedang merasa diperlakukan tidak adil oleh keluarga atau orang-orang terdekat, percayalah bahwa setiap kesabaran akan membuahkan hasil yang sangat manis pada waktunya. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena itu hanya akan membuat kalian terjebak dalam lingkaran setan yang tidak akan pernah ada habisnya dan merusak hati kalian sendiri. Tetaplah berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat, karena Tuhan selalu melihat dan Dia adalah sebaik-baiknya pemberi balasan bagi hambanya yang bersabar dan bertakwa. Kisah cangkul tua ini adalah bukti nyata bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang mau berusaha dan tetap menjaga ketulusan hati di tengah badai cobaan hidup yang menerjang. Malam ini, saat hujan kembali turun membasahi bumi Jakarta, aku tidak lagi merasa kedinginan atau ketakutan seperti malam saat aku diusir setahun yang lalu dari rumah ini. Aku duduk di ruang tengah bersama Kak Raka dan Kak Siska, sambil menikmati cemilan hangat dan tertawa bersama membahas rencana masa depan yayasan kami yang semakin berkembang pesat. Kehangatan ini adalah warisan yang sebenarnya, sebuah warisan yang tidak bisa diukur dengan gram emas atau angka nol di saldo bank manapun di dunia yang fana ini. Kami telah menemukan kembali jati diri kami sebagai keluarga, dan itu adalah kemenangan yang paling besar yang pernah kami raih sepanjang hidup kami masing-masing. Sebelum aku mengakhiri narasi ini, aku ingin berterima kasih kepada kakek Suito, sang pahlawan dalam hidupku, yang telah mengajarkanku arti dari sebuah ketabahan dan kecerdasan dalam mendidik anak cucunya. Terima kasih telah memberiku cangkul tua itu, karena tanpanya aku mungkin masih menjadi Maya yang manja dan tidak tahu apa-apa tentang kerasnya perjuangan hidup di dunia ini. Cangkul itu akan terus menjadi warisan turun-temurun di keluarga kami, agar anak cucu kami nanti selalu ingat dari mana mereka berasal dan kemana mereka harus melangkah. Hidup ini adalah ladang, dan kita adalah petaninya. Apa yang kita tanam dengan penuh cinta, itulah yang akan kita panen dengan penuh sukacita nantinya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian ini. Jangan lupa untuk selalu berbakti kepada orang tua dan sesepuh kita, karena doa dan restu mereka adalah jalan pembuka bagi rezeki dan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya yang tak kalah menarik dan penuh hikmah. Tetaplah menjadi orang baik meskipun dunia tidak selalu baik kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan semoga Allah selalu memberkati setiap langkah kebaikan yang kalian ambil mulai hari ini dan seterusnya.